Stop bilang perindavan. Kenapa? Kalau ngomongin perspektif orang Indonesia terhadap India, mungkin kita bisa tarik ke belakang sebentar hingga era 90-an, di mana pada masa itu ya Bollywood merajai industri film kita. Pada masa-masa jayanya Shah Rukh Khan, Kajol, dan lain-lainnya. Ya hampir nggak ada orang yang Indonesia yang pada saat itu nggak nonton film-film Bollywood gitu, Kuci Kuci Hotai dan sebagainya. Hingga ya kita tuh ngelihat India sebagai negara mungkin orang-orangnya romantis itu kan karena film-film romantis dari Bollywood yang mereka tampilkan. Ya bahkan industri musik kita itu ya dirajai sama mereka. Bahkan musisi lokal kita sendiri ya seperti Romai Rama kan mengakui mereka banyak lagu-lagunya dia itu terinspirasi dari lagu-lagunya Bollywood. Bahkan dia beli lisensi dari lagu-lagunya Bollywood. Atau bahkan kalau di era awal 2000-an kita kan punya film-film seperti Genta Buana kalau kalian masih ingat. Itu kan dari cara syutingnya, lagu yang dipakai itu bahkan plek ketiplek niru dari Bollywood. Segitu cintanya kita sama India pada era itu. Sampai ke era naik 2010 ke atas kita tetap memandang India itu sebagai negara-negara yang wah gitu. Ya seperti siapa sih yang nggak tahu sekarang ini kalau di era itu kita mungkin nonton Antv itu kan drama-drama India, Utaran, Balfir, Mahabharata, Ashoka. Ya sampai bahkan artis mereka tuh kita undang ke sini kalau kalian masih ingat dulu mungkin ada Syahir Sheikh dengan Ayu Ting Ting mungkin yang dijodoh-jodohkan sama netizen. Sampai masuk di masa Covid di mana tahun 2020 ketika kita lagi di lockdown di rumah nggak bisa kemana-mana ya kita cuma ngandelin sosmed untuk berbagai kebutuhan gitu informasi segala macam. Naiknya puncaknya sosmednya pada Covid pada saat itu. Hingga kita banyak pada saat itu melihat video tentang India itu yang street foodnya jorok dan segala macam ya akhirnya merubah mindset orang Indonesia melihat India itu sebagai yang jorok dan segala macam. Aku nggak bisa ngerubah apa yang mereka pikir tentang India. Tapi yang jadi konsenku di sini tuh kenapa Vrindavan digunakan untuk merepresentasikan joroknya India. Aku awalnya ngira semua orang Indonesia tuh tahu apa itu Vrindavan. Tapi ternyata pas aku dapat tamu gitu dari orang Indonesia yang liburan ke India, aku bawa mereka keliling itu tour guide. Ternyata ya dia nyebutnya India tuh ya Vrindavan Vrindavan. Pas aku tahu Vrindavan itu apa, ternyata mereka nggak tahu. Di situ aku sadar ternyata yang paham Vrindavan itu apa mungkin orang-orang seusiaku karena yang kita tuh kecilnya nonton animasi Little Krishna. Nah, yang nggak tahu Vrindavan itu apa, jadi salah satu dewa di India yang paling dihormati itu ya Vishnu. Vishnu itu punya avatar, itu perwujudan mereka di dunia gitu. Di antara Vishnu itu punya 10 avatar seperti yang mereka tertulis. Di antara 10 avatar itu nggak semuanya itu tercatat atau terceritakan. Nah, jadi ada nama salah satu avatarnya Vishnu ini namanya Krishna. Krishna ini sangat dihormati karena bisa dibilang hampir cerita tentang Krishna ini itu lengkap dari sejak dia lahir sampai dia dan selanjutnya. Nah, jadi Krishna ini lahir dan dibesar